Selamat datang kembali di channelnya Aquatronic Labs ya. Di video kali ini saya tidak akan membongkar maupun membedah maupun memperbaiki kerusakan di smartphone. Di video kali ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk ya, untuk pengecekan ataupun analisa ataupun cara kerja di sebuah smartphone ataupun cara memperbaikinya, bagaimana langkah awalnya, untuk penganalisaannya bagaimana, kayak gitu. Jadi saya akan mencoba menjawab sebisa mungkin ya, dikarenakan saya juga sama-sama belajar dan sepengetahuan saya coba bagikan, semoga ada yang bisa diambil maupun ada yang bermanfaat juga, dan semoga kita sama-sama belajar bisa makin menambah wawasan. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan ataupun menggurui, dikarenakan saya juga untuk kasus ataupun untuk tahap pengecekan hanya mengecek bagian arus maupun suplai yang masuk dan keluar aja untuk beberapa unit ya. Kebanyakan untuk pengecekan ataupun pengukuran arus tidak dilakukan untuk unit-unit yang kondisinya utuh, kayak gini nih, kecuali ada kasusnya untuk pengukuran itu ada kalanya di mana unit masuk yang kondisinya masuk air ataupun short halus ataupun full short, ataupun ada yang kena jatuh, ada juga yang kena sama kasus speaker aktif, ada juga yang mati dari IC charger. Langkah pengecekan baru bisa saya terapkan. Kalau untuk kasus seperti yang hang ataupun bootloop ataupun restart ataupun kayak kerusakan di sistem, saya tidak menggunakan sistem pengukuran dikarenakan itu sudah pasti menjurusnya ke sistem, ke area sistem ataupun perkoneksian yang tidak sinkron ataupun ada kelainan di jalur. Untuk kasus yang nyala ataupun yang masih terdetek, saya tidak lakukan pengecekan lagi, langsung saja saya eksekusi sumber utamanya. Kalau enggak di MMC yang triple chip seperti di seri-seri Samsung, itu kebanyakan di RAM ataupun ada yang tidak memakai RAM, itu ada kerusakan di jalur, kemungkinan seperti itu. Kalau saya terapkan untuk di sini saya akan mencoba menerangkan ala saya ya, ini bukan bukan meniru ataupun mencontoh yang sudah-sudah, dikarenakan saya juga enggak punya guru ataupun saya juga enggak punya teman yang bisa di bidang ini. Saya juga belajar, hanya masuk dari unit per unit saya pelajari dan saya coba praktekkan dan coba menganalisanya dari satu persatu dan dari berbagai macam SoC ataupun prosesor. Jadi untuk langkah pengetesan awal, saya di sini udah ada yang ber SoC MediaTek ya. Ini kasus unit yang sama. Yang ini masih utuh, yang ini masih utuh ya, dan sedangkan yang ini udah kebongkar kayak gini. Ini kasusnya mati total, ini udah nyala, yang ini udah telanjang, udah nyala ya. Untuk langkah pertama yang dilakukan untuk menguji sebuah perangkat keras hidup atau matinya ya, ataupun smartphone hidup matinya, kalau masuk ke meja kita lakukan langsung masuk ke power supply dengan mengisi mengisi konektornya dengan
arus PCC 3,7 volt, arus baterai. Kita cek. Ya, harusnya dia tidak ada hambatan sama sekali ya, berarti ini unit yang ini tidak short, yang ini tidak short, dan yang ini juga sama, mungkin ya sama, nggak short juga sama. Dan yang menunjukkan hidup atau enggaknya kalau di chipset MediaTek ya, ini MediaTek pakai SoC nya, kita tekan tombol power dan dia akan naik sekitar 0,01 ya miliampere. Itu untuk unit yang tidak normal. Lalu kita lepas power, dia akan kembali ke nol lagi. Ini yang kondisinya mati, berbeda sama yang unitnya menyala. Kalau yang menyala dia akan bergoyang terus. Kalau pakai apa, kalau pakai baterai dia akan menyala seperti coba kita nyalakan ya pakai unit biar terasa. Dia akan getar sebentar lalu menyala. Ini enggak kuat power supply nya, jadi enggak bisa nyala. Kita coba perbandingkan dengan CPU Qualcomm. Kalau yang Qualcomm di power supply nggak bakalan kayak gitu, dia akan naik terus turun lagi seperti kayak gini ya. Ini unit Qualcomm ber-SoC nya ya. Nah, dia ini kayak ampere gantung, cuman tidak gantung, dia menyala dan menyalanya kayak gitu. Ini nggak pakai baterai, jadi BSI sama BET-ID nya nggak terkonek, jadi dia tidak bakalan nyala. Intinya unit udah hidup dan kondisi ampernya segitu, naik turun. Kalau pakai baterai dia normal. Untuk tahap pengecekannya ya, kalau saya sih hanya menggunakan PCC sama PCC key aja, tes point utama, untuk memastikan unit benar-benar nyala di power, di IC power ya, bukan nyala ke layar. Intinya nyala dulu IC powernya. Kalau urusan layar itu beda lagi, ntar ada bahasanya. Saya gunakan skala 10 volt ya. Di sini pakai apometer analog, bukan digital, karena digital ada sih ada, cuman nggak digunakan. Saya lebih suka sama yang analog, pakai apometernya usahakan yang lebih bagus lah biar akurat pengukurannya. Untuk arus ini kita coba nyalakan ya pengukurannya. Ini unit udah menyala. Sebentar, kita langsung jumper aja on off nya biar nggak turun lagi. Nah, ini unit udah menyala ya. Kita ukur arus PCC dan PCCQ nya. Untuk PCC ya 3,5, menunjukkan angka 3,5 volt, lebih sedikit.
Dan untuk PCC Q 1,8, dan ini untuk arusnya normal, dan wajib ada tegangan ini setelah tekan tombol power, wajib ada. Kalau tidak ada di arus ini, bisa dipastikan tegangan untuk power supply ataupun untuk arus yang menuju ke area MMC. Sebentar, belum ke rek ya. Balik lagi mesinnya ini. Untuk pengukuran syarat kerja utama biar dia terdetek di komputer ya, dengan catatan fleksibel, konektor sama jalur aman, dia bisa terkonek. Tegangan kerja utama walaupun dia tidak konek tapi di ampere normal, kita ukur PCC, arus PCC dia menunjukkan normal 3,5 lebih sekian mili. Dan PCCQ kita ukur lagi, sebentar, belum naik, ininya belum ditekan, powernya belum naik. Nah, power udah naik. Nah, PCCQ udah menunjukkan di angka 1,48 volt ya, 1,8 volt. Dan ini unit mati, cuman nggak terdetek di PC, cuman tekan tombol board dia masuk ke MTK port ya kalau dikonekkan ke PC. Dan sedangkan untuk yang normal kita ukur juga, untuk yang normal ini ya, ini tanpa BSI dan bat ID, jadi nggak bakalan nyala, normal hanya getar-getar aja. Adapun yang kasusnya kayak gini banyak tuh, yang kondisi getar-getar aja tuh, di ampa dia naik turun dan bergoyang-goyang. Tapi ini unit udah normal, naik turun dikarenakan baterai, nggak pakai baterai ya, jadi kayak gini. Untuk kasus untuk checkpoint utama, kita ukur juga arus yang paling utama masuk ke IC power ini. Jalur utamanya dia ada di pibat ya, pibat. Untuk pibatnya dia masuk ke area ini dan dia normal juga, menunjukkan angka 3,5 ataupun pakai baterai itu 3,7 ya. Nah, untuk cara kerjanya, si baterai masuk ke IC bukan IC, sejenis IC charger yang masuk ke sini. Ini bukan charger, ini backlight, masuk ke IC charger. Sebentar, IC chargernya yang mana ini? Set. Ya, maaf, jadi lama. Untuk IC charger
bukan IC charger sih, filter yang menuju mensuplai arus power supply. Dia akan melalui sebuah R. Nah, sini R nya ya, ini R, ini L bukan R. Nah, ada hambatan segitu. Ini IC charger. Setelah melewati IC charger, dia akan melalui unit apa ini ya, ini penstabil tegangan, cuman namanya gak tahu. Masuklah dia, kalau dari sini diumpan, bukan diumpan, dialirkan ke IC power utama ya. Kita ukur di sebelah sini, dia nggak bakalan keluar arus karena belum ditekan power. Dia hanya mengeluarkan tegangan yang diberikan langsung oleh baterai. Tegangannya sekitar 3,7 volt ya. Dan melalui L ini, L ada L konduktor ya, konduktor untuk menaikkan tegangan ataupun menstabil tegangan. Ada juga C untuk penyeimbang ataupun menstabil, ada R. R itu fungsinya menghambat ya, kayak hambatannya bisa menaikkan menurunkan, itu L konduktor. Kalau L ya penghantar tegangan. Ini harus belum ditekan, jadi belum masuk. Setelah kita tekan powernya ya, dan dia pun masuk. Bentar, ke jarum. Dia menunjukkan angka 1,8 volt di power ya, PPH power ya. Dan masuk ke IC audio. IC audio menunjukkan 3,7 volt. Dan ini bagian P-main. Untuk P-main ada di belakang. Tekan power lagi. Untuk P-mainnya dia sekitar 0,3 volt ya, sampai 0,5 volt. Untuk arus normalnya segitu, yang mengarah 0,03 bukan 0,13, 0,3 volt mengarah ke CPU dan arus CPU supply-nya. Dan setelah semua arus masuk ke IC audio, IC charger, IC ini, IC filternya display, ini backlight, IC lampu belakang backlight, dan ini WiFi, ini IC WiFi nya, ini IC power utama. Dan di area ini sinyal, area sinyal RF, BF, bukan BTR, baseband ya. Kalau di MTK itu baseband, IC baseband. Untuk beda lagi sama yang di Qualcomm. Di Qualcomm pun juga sama hampir sama cara kerjanya kayak gitu. Kita ukur aja arus yang masuk ke MMC CPU. Kita ukur yang masuk ya. Arusnya sekitar ini belum ditekan power ya. Kita on-kan dulu. Mana lagi nih groundnya yang mana?
kedua ya, groundnya yang kedua. Kita on kan aja, langsung kita jumper semua pinnya biar tetap nyala. Dan ini harusnya ini PCCQ ya, ini MMC nya Micron PCCQ, dan ini untuk PCC nya ini dia harusnya normal karena tidak pakai baterai, jadi kayak gini harusnya jadi sama. Kalau untuk di Qualcomm dia cara kerjanya ya, masuk ke dari baterai ke OPF. Berarti OPF itu sejenis push ya, coba membentuk IC dia pengaman, cuman pengaman dikontrol dari CPU ya, pengaman ini OPF ya, voltage over voltage protector ya OPP. Dan masuk ke IC charger, ini IC charger supply utama backlight-nya ada di sebelah sini, cuman ini dikosongkan. Dan setelah masuk melalui ini, di sini masuk ke supply utama ke IC power. Setelah masuk ke IC power lah dia diseluruhkan ke seluruh komponen yang berada di area PCB ini, termasuk IC audio, ini WCN, ini controller ya, kontrol audio, ini amplifier audio, ini RF, dan ini penguat 4G nya ataupun step up PCC untuk 4G step up. Dan ini IC kamera, dan ini blok kamera sebelah sini, ini kontrol kamera depan belakang ya, yang ini IC kamera untuk ini Redmi Note 8. Intinya untuk cara kerja, syarat utama harus menyala di sebuah smartphone, pastikan dulu yang short aman. Kalau tidak ada yang short, lanjut ke tahap pengidentify. Identify itu yang masih connect ya. Kalau yang tidak connect, jangan dilakukan identify dulu. Kita periksa jalur aman, arus supply masuk semua, keluar semua ke area eMMC sama CPU, dan lakukan pengukuran di area IC power juga. Untuk IC backlight sama audio sama IC sinyal itu hal kedua. Intinya unit mati, usahakan nyala dulu. Setelah nyala kita pastikan setelah nyala yang minusnya ataupun yang kekurangannya apa saja. Nah setelah itu kita melanjut ke tahap pengerjaan berikutnya. Jadi itulah pengalaman saya, secara kerja saya seperti itu. Untuk arus yang short ataupun yang masih terbaca, ada pula yang konslet hampir bergoyang-goyang tapi tidak menyala. Itu kasusnya ada yang short di CPU ya. Kalau short di CPU dia tidak akan keluar ke area ini ya, area kapasitor ini, nggak bakalan keluar. Dia hanya naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi. Nah untuk pengecekan IC power, pergantian IC power, usahakan gunakan timah ataupun merek timah yang terbaik, jangan yang asal, karena kualitas timah mempengaruhi hubungan antara IC dan PCB juga. Mungkin begitulah sedikit penjelasan cara kerja saya memperbaiki HP. Ini cara kerja saya ya, bukan menurut standar ataupun SOP, karena saya hanya bisa mempraktekkan, tidak bisa menjelaskan secara teori, karena pengalaman saya di bidang teori enggak terlalu banyak, jadi ya banyak prakteknya di
langsung ke hardware aja, ke praktek di lapangan aja. Jadi intinya begitu. Bila ada yang kurang paham maupun ada salah kata maupun ada salah saya dalam mempraktekkan ya, ataupun ada kesalahan lainnya, mohon dikoreksi, karena saya juga bukan orang pintar dalam bidang ini, bukan juga guru di bidang ini. Saya juga sama-sama belajar, dan saya juga hanya hobi, tapi hobi saya yang dibayar oleh orang lain, karena hobi saya menjadi mata pencarian saya juga. Jadi karena itu cintailah pekerjaan Anda. Niscaya pekerjaan Anda akan membuat dan bermanfaat bagi Anda maupun orang banyak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kelainan dalam bahasa maupun ada kelainan dalam penyebutan part yang ada dijelaskan tadi. Ya begitulah, terima kasih. Dan untuk video berikutnya saya akan mencoba memperkenalkan alat apa sajakah yang wajib dimiliki oleh teknisi pemula maupun yang lagi sama-sama belajar, yang wajib dimiliki untuk memperbaiki kerusakan di hardware maupun di softwarenya juga di next video.